maka ia wajib mengembalikan kepada pemilik amanah tersebut. Ya. Baik dia masih hidup atau dia sudah menjelang meninggal dunia. Dia wasiatkan kalau ada orang titipkan sesuatu, dia masih hidup dia kembalikan. Kalau dia sudah takut dia meninggal, sakit parah, dia mau safar jauh, dia kembalikan. Atau dia wasiatkan kalau orangnya belum mau ambil, dia wasiatkan kepada anak keturunannya, kalau ini bukan punya saya, ini amanahnya si fulan. Dan Nabi SAW sendiri praktek masalah ini. Waktu beliau subhanallah mau hijrah ke Madinah, udah jelas-jelas mau tinggalkan Mekah, maka beliau pun mengembalikan amanah-amanah masyarakat Mekah. Gak ada yang tertinggal. Sampai sudah tidak ada, baru beliau hijrah ke Madinah. Bayangkan saking detailnya masalah itu. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah mau mengkhianati atau mengambil sesuatu, apalagi mendukung orang lain. Kalau masih ingat di perang Khaybar, pernah ada satu pengembala dombanya Yahudi yang keluar, kemudian masuk Islam di tangan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini domba-domba punyanya Yahudi, bagaimana? Kata Nabi SAW, kembalikan. Itu di medan perang, kembalikan. Kecuali kalau kita lagi berperang, mereka kalah dalam peperangan ini, itu hak kita. Tapi tidak boleh kita main ambil orang punya. Walaupun orang kafir ini. Ya, antum kerja di tempat-tempat orang non-muslim, bukan berarti non-muslim baru kita sengaja boleh menghalalkan apa yang hak dia, nggak boleh. Tetap haram teman-teman sekalian. Ya. Maka Nabi SAW bilang kembalikan. Maka sahabat itu berkata, ya Rasulullah, kalau saya kembali saya akan dibunuh oleh Yahudi. Kata Nabi SAW, lepaskan saja, maka dia akan kembali sendiri. Maka karena perintah Nabi SAW, orang itu lakukan. Kata para sahabat, kami menyaksikan domba-domba tersebut seperti ada yang giring, kembali masuk ke benteng orang-orang Yahudi. Jadi saking pentingnya untuk menjaga amanah. Ya, bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, tidak ada iman seseorang yang tidak ada amanahnya. Amanah. Apapun benda dititipkan teman-teman, saya titip ya, maka amanah. Sama juga sebagian ulama masukkan dalam masalah ini perkataan. Saya akan cerita, tapi jangan cerita orang lain ya. Hah? Sering nggak begitu? Baik, antum bilang iya, hati-hati, amanah. Jangan antum bilang lagi sama teman antum, ada ceritanya orang itu, tapi jangan cerita orang lain ya. Sama juga bohong berarti, nggak amanah, khianat. Dan ciri orang munafik kalau diberikan amanah dia berkhianat. Ini wasiat Nabi SAW, penting. Setiap muslim harus amanah. Ya. Yang membuat antum jadi bisa sukses dipercaya orang, amanahnya. Jujur. Untung-untung rugi-rugi. Sampaikan apa adanya. Gitu. Yang kedua, wasiat Nabi. Selanjutnya wasiat Nabi SAW. Semua riba jahiliyah, kata beliau. Ini jadi wasiat yang ketiga sebenarnya ya. Kata Nabi SAW, semua riba jahiliyah sudah aku lenyapkan. Artinya tidak lagi riba dalam Islam. Haram semua riba. Riba dari kata-kata raba yarbu yang berarti bertambah tanpa sebab. Bukan karena investasi, bukan segala macam. Apalagi kalau utang yang ditambahkan. Dan orang-orang Arab jahiliyah paling suka begitu. Ya. Minjamkan duit, misalnya 1000 dirham kembali 1100 dirham. Ya kita sekarang 1 juta rupiah kembali 1.100.000. Ini nggak boleh. Semua riba yang dengan cara jahiliyah ini aku hapuskan. Nggak ada lagi dalam Islam. Dan aku akan memulai dengan riba yang pernah pamanku Abbas bin Abdul Muttalib lakukan. Ya, dulu Abbas radhiyallahu anhu sebelum Islam belum tahu hukum, beliau punya harta banyak, beliau banyak mengutangkan ke orang, gitu kan? Kemudian dikembalikan dengan tambahan. Maka Nabi SAW mengatakan untuk menunjukkan kalau hukum ini tidak ada perbedaan antara keluargaku dengan yang lain, aku akan mulai dengan pamanku Abbas. Yang pernah Abbas tunjukkan, hapus semua, nggak ada lagi. Abbas pun meninggalkan itu karena Rasulullah sudah masuk Islam pada saat itu ya. Kita sudah ceritakan Abbas masuk Islam kapan? Nah, siapa yang ingat? Saya kasih buku kalau gitu. Ada yang ingat gak kapan Abbas Rasulullah masuk Islam? Angkat tangan. Di belakang, Masya Allah. Fadhal. Pada saat akan pembebasan kota Mekah. Ahsan. Ya. Fadhal. Anak kasih 2 buku antum sekalian. Jadi pada saat pasukan muslimin sudah berada di pintu gerbang Mekah, Abbas radhiyallahu anhu keluar dari Mekah mau hijrah ke Madinah. Tidak tahu kalau Nabi SAW sudah ada di situ. Dan kata ulama, beliau adalah orang muslim yang terakhir hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun beliau tidak sempat sampai ke Madinah, gitu kan. Kemudian Nabi SAW wasiatkan lagi. Lanjut yang keempat. Semua jenis pertumpahan darah jahiliyah karena dendam sudah aku hapus.
Gak ada lagi ceritanya adik kita dibunuh orang lalu kita bunuh juga orang itu. Gak ada lagi perumpamaan darah yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah karena dendam, karena sudah aku hapus. Dan yang pertama aku luruskan ialah tuntutan darah Amir bin Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Ini termasuk adalah keluarga Nabi SAW. Amir bin Rabi'ah bin Harith. Harith ini paman Nabi SAW. Jadi ini sebenarnya keponakan Nabi. Ya. Rabi'ah sepupunya Nabi SAW. Maka pernah terbunuh, maka Nabi SAW mengatakan yang paling pertama aku hapus adalah orang ini. Yang lain tidak boleh lagi ikut-ikutan. Karena zaman dulu kalau ada terjadi orang ini dibunuh oleh si fulan, maka mereka melihat yang membunuh dari suku mana nih. Ya, misal kita kasih contoh, ini suku Bugis sama Makassar misalnya. Diketemukanlah orang Makassar yang membunuh orang Bugis ini. Maka zaman dulu orang dari suku Bugis ini akan membunuh memerangi satu suku, bukan satu orang. Itu zaman jahiliyah dulu. Ini saya cuma datangkan contoh saja ya. Maka dalam Islam dihapus, tidak ada lagi semua itu. Tidak ada. Yang salah siapa, serahkan kepada pemerintah, maka dihukum oleh pemerintah. Bukan lagi individual yang menghakimi itu. Nah ini yang dimaksud dengan pertumpahan darah zaman jahiliyah. Lalu beliau wasiatkan lagi. Ya, selanjutnya, tentu di sini makna kalimat penting yang di wasiat keempat ini dendam. Enggak ada dendam dalam Islam. Saya sudah pernah bilang teman-teman, sebagai seorang Muslim, orang mukmin yang baik, kita tahu hubungan kita sama Allah. Di dalam kamus pikiran kita ini semua kalimat negatif hapus. Dendam, putus asa, ya, sakit hatilah, apa bahasanya enggak ada dalam Islam. Karena semuanya akan ada nilai pahala di sisi Allah kalau kita bisa menerima sebagai keputusan Allah. Ada orang yang menyakiti kita, kita luruskan, tapi kita sambil bersabar, ya kan? Maka itu semua ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kelima, kata Nabi SAW, semua tradisi kesombongan dan berbangga-bangga antara suku sudah aku hapus, ya. Kecuali as-sidanah. As-sidanah artinya pengurusan Masjidil Haram, Ka'bah dan jemaah haji yang datang kepadanya. Dan as-siqayah. As-siqayah artinya memberi minum jemaah haji. Jadi yang dimaksud dengan wasiat yang kelima ini, semua suku ada, suku-suku yang ada tidak lagi perbedaan di antara mereka. Dalam Islam tidak ada lagi, karena itu cuma variasi kehidupan. Gak boleh lagi kita merasa bahwasanya kita lebih karena dari suku ini dan suku itu. Termasuk juga masalah orang Arab. Nanti akan ada wasiat Nabi SAW. Tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam. Bukan berarti karena saya dari orang Arab, kata Nabi SAW, lalu kemudian kalian bisa bangga. Enggak. Karena perbedaannya di masalah ketakwaan. Enggak ada lagi bedanya. Ya. Maka beliau mengatakan hapus semua sifat berbangga-bangga dan sombong, menganggap dirinya adalah suku yang lebih daripada suku yang lain. Kecuali as-sidana. Kenapa Nabi SAW kecualikan sidana, pengurusan Masjid Haram, Ka'bah dan jemaah yang tawaf di situ, serta as-siqayah atau memberikan minum jemaah haji, karena ini tetap di tangan Quraisy. Karena ini akan tetap di tangan Quraisy, ya. Karena memang mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini tentu ya, pemegang kunci Ka'bah, ya. Ini semua ini yang mengurus adalah dari turunan Quraisy. Wasiat yang keenam, Nabi SAW mengatakan al-amdu qaut, artinya pembunuhan secara sengaja tanpa alasan agama Islam maka dibalas, dan keputusan di tangan keluarga yang terbunuh. Namanya al-amdu qaut, artinya betul-betul kalau ada orang membunuh secara sengaja, bukan karena membela dirinya, ya, bukan karena dalam kondisi tidak sadar gila misalnya, ya, maka hukumannya adalah dikembalikan kepada keluarga orang yang dibunuh. Keputusan di tangan mereka. Lalu Nabi SAW jelaskan bagaimana keputusan mereka. Bila mereka putuskan pembunuh dibunuh, maka dibunuhlah pembunuh tersebut, dikisos. Anak saya dibunuh sana, maka bunuh juga dia. Pemerintah setempat yang mengkisos, dipenggal kepalanya. Atau kata Nabi SAW, mereka boleh meminta dia, denda, atau mereka memaafkan. Jadi ada keputusan di tangan keluarga yang
dibunuh. Sementara syibhu amd artinya orang membunuh tapi tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung dia bermaksud, tapi dia membunuh. Kalau kita bilang mungkin orang bunuh tidak sengaja, ya. Nabi SAW mengatakan, maka hukumannya tetap membayar ke keluarga yang dibunuh, ya. 100 ekor unta. Barang siapa yang menambah lebih dari apa yang telah aku tetapkan, maka itu termasuk tradisi jahiliyah yang haram. Jadi kayak misalnya antum memanah, ya, kemudian kena orang, kan tidak kita maksudkan, tapi membunuh juga. Maka ini masuk dalam syibhu amd. Karena antum sudah tahu antum pegang senjata yang berbahaya, ya, maka ini masuk dalam istilah ini. Lalu Nabi SAW bilang lagi, wahai sekalian manusia. Tadi itu wasiat yang keberapa? Yang keenam. Lalu Nabi SAW bilang, wahai sekalian manusia, sesungguhnya syaitan sudah putus asa disembah di wilayah kalian ini. Jazirah Arab tidak bisa lagi syaitan disembah. Nggak akan ada patung datang disembah, kata Nabi SAW di zaman itu, ya. Beliau ingatkan itu. Tetapi ia masih mampu melakukan selain itu dari amal-amal yang kalian menganggapnya remeh. Kalau dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh ahli sunan adalah amal-amal yang kalian menganggapnya boleh kalian lakukan, gitu kan? Padahal sebenarnya tidak diperintahkan. Berarti ini wasiat Nabi SAW untuk hati-hati dari syaitan yang melalaikan umat Islam. Itu wasiat yang keberapa? Yang ketujuh berarti. Yang kedelapan, Nabi SAW bilang lagi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya an-nasi adalah kekufuran di atas kekufuran, di mana orang-orang kafir menghalalkannya setahun dan mengharamkannya setahun pula. Ketahuilah bahwa perputaran waktu sudah aku kembalikan seperti awal Allah menciptakannya. Pertanyaan saya di sini, apa itu an-nasi? Ada yang tahu nggak? Kalau yang ikuti kajian sirah kita pasti tahu ini. Kalau dihubungkan dengan kasus Abraha, sebab Abraha menyerang Mekah, kenapa? Kenapa? Ya, merubah pertanggalan haram. Ya, jazakallah khair. Ahsan. Tafadhal. Jadi nasi itu teman-teman, mereka sengaja mengubah, ya, tanggal-tanggal dan bulan-bulan haram. Jadi orang-orang Arab dulu mereka tergantung dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini nggak boleh berperang. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ini kan mereka tidak boleh berperang. Tapi mereka butuh zaman dulu sebelum Islam, mereka selalu hidup dari berperang. Jadi kalau sudah kehabisan bekal satu suku, mereka cari suku mana yang punya banyak harta simpanan, makanan, mereka serang. Nah tapi di 4 bulan kan tidak boleh berperang nih. Maka mereka mencari, membentuk satu tim, mereka diistilahkan dengan ahlun nasi, ya. Mereka punya hak mengubah-ubah. Mereka boleh bilang misalnya sekarang Muharram nih, enggak, ini sekarang Safar, Muharram bulan depan aja. Diubah-ubah. Jadi kacau. Perhitungan tanggal waktu itu jadi kacau. Karena bulan-bulan jadi kacau. Tadinya Muharram bulan pertama jadi bisa jadi berpindah jadi bulan kedua. Safar dimajukan. Berarti sekarang kita boleh perang. Ayo perang gitu. Seperti itu. Kejahilan ini ya. Tapi ada orang-orang yang dianggap dewasa, bijak, ya. Kemudian mereka lah yang dijadikan sebagai ahlun nasi. Saya tadi bilang kisah Abraha, kalau masih ingat. Abraha dulu kan tinggal di Yaman. Waktu dia bangun gereja Qulais untuk disembah, dia takut Najasyi marah sama dia, gitu kan? Kemudian dia pun membangun gereja untuk menenangkan Najasyi. Karena Abraha dulu dia adalah wakil daripada Iryad. Iryad ini pimpinan perangnya, panglima perangnya Najasyi yang diutus dari Ethiopia untuk menyerang Yaman pada saat itu. Rupanya Iryad ini waktu menang menguasai Yaman zalim. Abraha marah. Kenapa kok kamu zalim gini-gini? Ribut, akhirnya terjadi 2 kubu pasukan Ethiopia waktu pada saat itu. Kemudian Abraha waktu sudah melihat pasukan bertemu, dia bilang sama Iryad, daripada pasukan Ethiopia berperang, lebih baik saya sama kamu yang duel. Ini saya reviewkan saja sedikit ya. Maka akhirnya
sempat mereka duel. Lalu kemudian Iryad karena lebih kuat memang dan lebih pandai dalam berperang sempat memotong hidungnya Abraha. Makanya Abraha punya julukan Abraha Ashram, hidungnya nggak ada, gitu kan. Maka waktu darah lagi ngucur, Iryad pikir dia sudah menang. Maka dia pun bersorak-sorak depan pasukannya membelakangi Abraha, lalu Abraha datang dari belakang menusuk dia. Matilah Iryad, terbunuhlah Iryad. Maka Abraha jadi pemimpin di Yaman pada saat itu. Najasyi waktu dengar marah. Waktu itu mereka beragama Nasrani ya. Marah, kok bisa Abraha membunuh panglima perangnya Iryad? Maka dia bersumpah ingin datang ke Yaman, menginjak kakinya ke Yaman, kemudian menggundul kepalanya Abraha. Lalu Abraha pun akhirnya takut pada saat itu karena dia tahu Najasyi siapa, rajanya dia. Maka dia menggundul kepalanya, lalu dia taruh rambutnya dalam satu kotak, dia ambil tanah Yaman, kemudian ditaruh dalam satu kotak, dikirim ke Ethiopia. Lalu dia mengatakan, wahai Najasyi, aku sudah membayar utangmu. Ini tanah Yaman injak saja, dan ini rambutku sudah aku gundulkan, gitu kan? Aku patuh padamu. Maka Najasyi akhirnya berubah pikiran, baiklah kalau gitu, gak jadi ke Yaman. Tapi Abraha kena ketakutan, maka dia ingin membuat Najasyi senang. Dia buatlah gereja namanya Qulais. Lalu kemudian dia bilang sama pasukannya tuh sudah buat itu, panggil semua orang-orang Arab, Jazirah Arab ini untuk datang ke sini, ibadah, masuk Nasrani semuanya. Tapi akhirnya mereka orang-orang di sekitar itu mengatakan, kami akan dicoba disebarin berita. Rupanya dari Mekah ada Ahlun Nasi ini. Orang-orang yang sebenarnya mereka buruk ya. Mereka mengubah-ubah bulan haram tadi. Tapi mereka sangat cinta dengan Ka'bah. Waktu mereka dengar Abraha mau menyuruh orang-orang Mekah, seluruh Jazirah Arab pergi menyembah, beribadah di Qulais, maka salah satu ahli Nasi datang lalu mengencingi Qulais, gerejanya Abraha. Sama dia juga dalam riwayat, dalam kisah, bukan riwayat, dalam kisah dikatakan dia buang air besar lalu dikotorin temboknya gereja Qulais. Lalu dia pulang ke Mekah. Abraha tanya, siapa yang buat ini di gereja saya? Mereka bilang satu orang penduduk Mekah. Ya, salah satu dari ahli Nasi. Siapa itu ahli Nasi? Penduduk Mekah. Ya, yang menghormati Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Salah satu rumah yang dimuliakan oleh masyarakat Mekah. Gara-gara itu Abraha bentuk pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Ingat gak ini? Allahu a'lam. Baiklah, yang jelas teman-teman sekalian, Nasi adalah mereka mengubah-ngubah itu. Ya, mereka membentuk untuk menghalalkan bulan-bulan haram yang tadinya dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak boleh sama sekali mereka berperang pada saat itu. Kalau mau lebih jelas, Nasi itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 37. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u iddata ma harramallah. Liyuwati'u iddata ma harramallah wa yuhillu ma harramallah. Zuina lahum su'amalihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu, maksudnya adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Rajab ya. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini mereka mengubah-ubah itu kata Allah adalah menambah kekafiran mereka. Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-undur itu, mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Bisa juga makna yang lain daripada Nasi adalah mereka mengatakan tahun ini halal, nggak ada bulan haram. Muharram kah, Rajab kah, boleh berperang. Tahun depan aja baru kita haramkan. Ada juga tadi pendapat ulama mengatakan makna daripada firman Allah ini adalah mereka tahun ini lagi butuh harta, lagi mau perang, maka mereka bilang sekarang Muharram, enggak, kita majukan aja Safar, kita majukan Muharram dipindah di bulan kedua. Jadi kacau semuanya gitu kan. Dan bulan-bulan haram ini dari 4 ini, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan disebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Kata Allah, sesungguhnya di sisi Allah bilangan bulan ada 12 dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan. Itulah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu di bulan-bulan tersebut. Jangan buat dosa karena dosanya dilipat gandakan hukumannya. Dan dalam 4 bulan itu dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini kurang lebih gambaran tentang penjelasan nasi dan Ashhurul Hurum. Apa kata Nabi SAW tadi berhubungan dengan masalah ini? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya an-nasi, mengubah-ubah dan memaju mundurkan bulan-bulan yang haram itu atau dimuliakan itu adalah kekufuran di atas kekufuran, di mana orang-orang kafir menghalalkannya setahun dan mengharamkannya setahun pula. Ketahuilah bahwa perputaran waktu sudah aku kembalikan seperti awal Allah menciptakannya. Jadi Nabi SAW pada saat itu kan bulan Zulhijjah, di musim haji kan, bulan ke-12. Maka Nabi SAW mengatakan sekarang, mulai sekarang ini, habis ini, mulai Muharram, Safar, kembali teratur lagi. Gak ada lagi nasi. Gak boleh lagi ada nasi. Seperti itulah. Jadi aku sudah mengembalikannya seperti awal. Lalu Nabi SAW berikan wasiat selanjutnya. Wasiat yang keberapa ini? 9. Wahai sekalian manusia. Ini khusus masalah rumah tangga sekarang. Jadi yang bujang-bujang juga boleh belajar, ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan mereka memiliki hak dari kalian. Dan ini menandakan teman-teman masalah rumah tangga adalah masalah yang penting sampai Nabi SAW wasiatkan di Haji Wada. Bukan hanya sekedar ada kesempatan disampaikan, karena ulama mengatakan wasiat di Haji Wada ini wasiat terpenting dalam agama. Maka beliau mengingatkan, hati-hati wahai para suami, ingat ada hak-hak istri kalian dituntut hari kiamat. Wahai para istri, ada hak-hak suami kalian dituntut hari kiamat. Adapun hak-hak kalian dari mereka, hak kita sebagai laki-laki suami dari istri kita, haknya. Yang pertama, mereka tidak boleh memberikan kesempatan siapapun tidur di ranjang kalian selain kalian. Tempat tidur yang kita pakai tidur dengan istri, nggak boleh ada siapapun tidur di situ, kecuali dengan izin. Ada sebagian ulama hadis mengatakan maknanya tidak boleh mereka memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah. Tapi makna yang lebih umum, lebih baik, lebih tepat adalah memang tidak boleh sama sekali ranjang yang sudah dipakai tidur suami dipakai lagi oleh orang lain. Walaupun orang tuanya si perempuan tadi, ya, walaupun anaknya, dia harus izin dengan suaminya. Boleh nggak di sini tidur anak-anak? Boleh nggak kita kan safar, orang tua saya datang, boleh nggak dia pakai kamar kita? Harus izin. Itu hak. Yang kedua, mereka tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian yang kalian tidak senangi kecuali dengan izin kalian. Nggak boleh sama sekali. Jadi muslimah harus faham masalah ini. Sampai sebagian ulama mengatakan andai saja, ini sebagian saja, ada seseorang wanita punya rumah, dia kaya raya, dia nikah sama laki-laki miskin, tidak punya apa-apa. Lalu suaminya tinggal bersama dengan istrinya. Sekarang si laki-laki ini sudah berstatus suami, tetap hukumnya berlaku. Artinya bukan berarti perempuan bilang ini kan rumah saya, terserah saya mau masukkan siapa saja. Gak boleh, tetap izin sama suaminya walaupun rumah dia. Karena sekarang si suami yang ada di situ, dia pemimpinnya. Apalagi kalau dasarnya rumah itu punyanya suami. Hadir nggak ini? Kok senyap sekali? Atau lagi mau nuntut istri sebentar pulang? Ini saya mau sebutkan sebentar gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, haknya adalah mereka tidak boleh selingkuh, ya. Jadi ini tentunya larangan dari Nabi SAW. Apa kepanjangannya selingkuh? Tahu nggak?
Selingan indah rumah tangga utuh. Orang bilang, saya cuma ikut-ikutan. Tapi maknanya masih masuk. Jadi ada orang gitu diam-diam berbuat haram di belakang, yang penting rumahnya tetap utuh. Maka diistilahkan diringkas dengan selingkuh. Enggak boleh. Baik kalau ada akhwat kita yang bilang, Ustaz, apakah berarti laki-laki boleh selingkuh? Tentu tidak boleh juga. Gitu kan? Tapi kenapa perempuan lebih difokuskan? Karena perempuan punya bekas. Kalau dia berhubungan biologis atau na'udzubillah dia zina sama laki-laki lain lalu dia hamil, makanya jadi hukum berbeda. Laki-laki tidak ada istilah hamil. Mereka pun haram selingkuh. Tetapi efeknya kepada wanita itu lebih besar. Makanya Nabi SAW sampaikan masalah itu. Lalu Nabi bilang, bila para istri kalian nusyud. Apa nusyud? Apa artinya nusyud? Membangkang. Tidak mau menjalankan kewajibannya. Bila istri kalian membangkang, ya tidak mau jalankan kewajibannya, maka kalian boleh 3 hal. Menasihati dengan serius. Ingatkan. Ya. Kemudian kalau nolak, tidak mau dengar nasihat, misal dia tidak tutup aurat, pakailah jilbab, haram itu nggak boleh. Gini kita nasihatin, serius. Sudah dinasihati, berapa kali nggak mau. Suruh sholat nggak mau, suruh jaga pergaulan nggak mau. Nasihatin dengan serius, ingatkan dalil-dalil syar'i. Nggak mau juga. Yang kedua, menahan biologisnya atau istilah agama kita hajir. Hajir, bukan A, bukan hajar. Ya, dihajar. Jadi dihajar ini artinya diboikot, diranjang. Ya, dan ini Nabi SAW wasiatkan, boleh kalau sudah dinasihatin tidak mau, sehingga dia merasa suaminya, walaupun dia sudah dandan segala macam, suaminya nggak mau dekatin. Dan khusus masalah hajar ini tidak boleh kecuali di rumah. Ya. Kata Nabi SAW tidak boleh hajar kecuali di rumah. Jadi nggak boleh antum kalau lagi ngambek sama istri pulang ke rumah orang tua. Itu sifat perempuan. Laki-laki nggak boleh. Karena walaupun antum lagi jengkel sama istri, tidak boleh antum tinggalkan rumah. Tetap antum, rumah itu tetap tanggung jawab antum. Kalau ada pencuri datang, kalau mati lampu, kalau mati air, segala macam, ada anak yang sakit, tetap tanggung jawab antum itu. Ya kan? Kalau juga tidak berbekas, tidak mau berubah, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Ya, atau darbatun ghairu mubarrah. Ya. Sebagian ulama mengatakan pukulan tersebut dengan menggunakan kayu siwak. Menggunakan kayu siwak atau ujung jari, diingatkan. Ya, bukan. Tidak usah tunjukkan itu. Kalau antum lagi mau tinju gampang, pergi ke ring tinju sana. Jangan istri yang di box. Ya. Lalu kata Nabi SAW, bila para istri sudah patuh, diingatkan, dengar, oh iya maafin saya ya, udah. Atau kita sudah hajar, dia berbekas. Ya. Atau mungkin sudah diingatkan dengan dipukul, dia berbekas. Tapi ini tahapannya, kata ulama, kalau nasihat sudah masuk, nggak perlu lagi kita hajar. Kalau hajar tidak bisa, sudah masuk, tidak bisa lagi pindah ke pukul. Tidak boleh kita langsung pindah ke pukul dengan alasan Al-Quran mengatakan boleh pukul kok. Ini nggak boleh, salah faham. Ya. Itu disebutkan dalam surah An-Nisa tentang urutan ini ya. Kata Nabi SAW, bila para istri sudah patuh dan menyadari kesalahannya, maka kalian wajib memberikan naungan dan kebutuhannya. Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan transportasi semampu kalian. Maksudnya ini nafkah. Kalau mereka patuh, berikan nafkah mereka. Itu kewajiban kalian. Ketahuilah, masih wasiat yang sama, masih masalah rumah tangga ya. Ini wasiat paling panjang dalam wasiat Nabi SAW di sini. Subhanallah. Di antara semua wasiat ini, yang paling panjang masalah rumah tangga. Dan ini menandakan rumah tangga penting sekali, karena dia adalah pondasi dasarnya rumah masyarakat. Kalau setiap rumah tangga muslim kuat, masing-masing suami istri menjalankan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan, maka masyarakat akan kuat. Kalau kacau ini, rusak rumah tangga, rusak semua ini. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa istri kalian bagaikan awan. Dalam hadis ini dikatakan awan itu tawanan, tapi tanda kutip ya, tawanan di tangan kalian. Karena begitu pindah dari rumah ayahnya ke rumah kita, seperti tawanan kita. Nggak boleh keluar kecuali izin, harus melayani, jaga anak-anak, bersihin rumah, masak ini itu segala macam, seperti tawanan.
di tangan kalian yang telah kalian kuasai sebagai amanah dari Allah. Berarti kita harus tahu para istri adalah amanah dari Allah, menjaga mereka adalah ibadah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mertua kita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya terima nikahnya. Ini semua kalimat ya, serah terima seorang ayah wanita kepada suaminya atau suami anak atau anak mantunya, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takutlah pada Allah dalam urusan wanita dan berbuat baiklah pada mereka. Makna berbuat baik teman-teman, lemah lembut, berkasih sayang, berbagi cinta, romantis, ramah, dan tegas dalam mengingatkan kesalahan. Tegas, bukan kasar. Ini nggak boleh. Saya bilang berhenti, stop kalau sudah terlalu berlebihan misalnya. Tapi bukan kasar. Ya. Kalau kasar itu sudah selalu main tendang, main pukul, selalu mencaci maki kata-kata yang tidak baik, enggak. Tapi tegas perlu. Nabi SAW pernah tegas dengan para ummahatil mu'minin, gitu kan? Radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah atau cemburu dengan Sofia, ya cemburu dengan Maria, Nabi SAW tegur dengan tegas. Wahai Aisyah, enggak boleh. Wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat kalau ditaruh di air laut maka akan rusak, gitu kan? Maka ada ketegasan, itu makna berbuat baik. Ya. Jadi maknanya luas sekali ya. Jangan juga disalahfahami masalah ini. Termasuk teman-teman sekalian belajar sebagai laki-laki untuk bisa romantis, harmonis. Antum kalau masuk rumah teman-teman sudah harus berubah, berbeda jadi figur yang berbeda. Sudah harus lembut, sudah harus senyum, sudah harus ramah. Memang saatnya bercanda. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masalah rumah tangga, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang memantau mangsanya. Serius kerja, tidak capek gitu kan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami seperti anak-anak. Jadi kalau istri antum datang, ajak bercanda, jangan bilang saya capek. Misalnya, sudahlah kau kayak anak kecil. Loh memang harus kayak anak kecil. Memang saatnya antum bercanda situ, senyum, ketawa, bercanda, begitu. Dan itu resep awet muda itu. Tapi kasihan yang masih bujang. Nggak punya. Makanya serius betul yang bujang dengarin. Cuma bisa mengkhayal saja. Semua kata-kata baik, kata-kata santun, ya, kata-kata sayang, cinta, panggilan baik, ucapin semua. Ya sayang, ya. Apalah bahasa-bahasa kita semua digunakan. Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Humaira, ya, dan selalu memanggil dengan kata-kata yang baik, semuanya santun. Bahkan Nabi SAW memberikan nama-nama baik dalam segala hal. Panggilan baik termasuk pedang beliau, perisai beliau, baju perang beliau, kuda beliau, gitu kan. Semua diberikan nama-nama yang baik. Dan Nabi SAW tidak suka dengan nama yang tidak baik. Sampai beliau pernah mau lewatin gunung, ada 2 gunung. Lalu beliau pas lihat gunung itu menghimpit, jadi harus lewat situ. Maka Nabi SAW tanya, berhenti dulu. Siapa yang tahu ada nggak namanya 2 gunung ini? Ada sahabat bilang, iya ya Rasulullah. Yang sebelah kanan anda namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Lalu yang sebelah kiri anda namanya Mukhzi, penghina. Kata Nabi SAW, cari jalan lain. Jangan lewat situ. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Mungkin ada orang subhanallah suami istri bercanda. Mungkin istrinya gemuk atau gendut, dipanggil, gendut misalnya. Jangan pakai kalimat ini, tidak usah. Biar juga gendut, hai cantik gitu loh. Ya. Mungkin sedikit bau, wah harumnya bahas. Karena kan itu dibolehkan dalam syariat, gitu kan? Maka begitu. Apalagi perempuan pakai perasaan, jangan antum pakai kata-kata yang tidak memuji. Mereka butuh royal pujian terhadap istri itu penting. Puji saja. Selalu Masya Allah. Dia masak enak enggak? Masya Allah. Bagus enggak? Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada ruginya antum puji. Nah, itu peringatan, ini wasiat Nabi di hari haji wada. Bayangkan saking pentingnya. Karena banyak orang begitu subhanallah. Banyak keluhan juga di pengajian Ummahatil Mukminin menulis bagaimana kalau suami tidak romantis, bagaimana kalau suami tidak ramah, bagaimana bersikap, gitu kan? Karena banyak juga laki-laki begitu, mungkin kena terdidik biasa, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, mereka masih kecil, atau sering melihat pertengkaran dalam rumah tangga orang tuanya, sering mendengar kata-kata kasar, dicaci maki dengan nama binatang segala macam di rumahnya, maka dia tarik dalam kehidupan dia sekarang, dan ini keliru.
Ini nggak boleh terjadi. Ya. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Ini wasiat Nabi ya. Dan ini wasiat yang terakhir berhubungan dengan masalah rumah tangga. Setelah Nabi SAW mengatakan, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Hati-hati, jangan tipu mereka. Tetap berbuat baik sama mereka dan berbuat baiklah. Baik artinya tadi saya bilang berlemah lembut, berkasih sayang, cinta, romantis. Semua kata-kata yang berhubungan dengan itu teman-teman lampiaskan pada pasangan antum. Supaya antum jangan lampiaskan lagi ke tempat lain. Ya, karena kita ada potensi itu. Kata cinta, kata sayang, kata rindu. Dan usahakan teman-teman kalau bicara sama istri lihat mukanya. Jangan lihat tembok. Iya. Lihat mukanya. Istri juga begitu. Dalam membangun keharmonisan rumah tangga harusnya gitu. Kalau suami lagi bicara, pandang mukanya. Jangan potong perkataannya. Ya. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Kalau lagi ngomong pasangan kita serius dengarin. Walaupun antum tidak ngerti apa yang dibahasakan. Tidak tentunya harusnya ngerti ya. Tapi maksudnya kita dengarin gitu. Saya kadang-kadang biar capek pulang ke rumah, istri saya lagi cerita, saya dengarin aja. Oh iya, tanggapi. Apa yang bisa tanggapi. Walaupun sudah capek sebenarnya gitu kan, mau tidur, tapi itu resiko. Antum harus bisa itu. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan 3 hal yang tidak masuk hal yang sia-sia. Ya, orang yang mencari nafkah, orang yang mengurus tunggangan perangnya atau alat-alat perangnya, dan bercandanya suami istri. Jadi ini masalah penting, ini wasiat Nabi di haji wada, di musim haji ini. Supaya muslimin jadikan sebagai pegangan hidup. Makanya ulama mengatakan andai saja setiap muslim menjalankan dengan baik wasiat Nabi SAW, maka rumah tangga paling romantis, paling harmonis adalah kaum muslimin. Saking saja kadang-kadang subhanallah kita terbawa arus dengan terbiasa nonton film non-muslim, keributan rumah tangga, perselingkuhan, tidak ini ditarik dalam rumah tangga kita. Padahal sebenarnya tidak sama sekali, tidak benar. Kemudian wasiat selanjutnya, Nabi SAW mewasiatkan sekarang secara umum yang keberapa ini? 10. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa semua orang mukmin bersaudara. Tidak halal harta sedikit pun seorang muslim bagi saudaranya muslim yang lain, kecuali bila pemiliknya ridha. Ini wasiat. Orang mukmin yang lain. Jadi kita bersaudara. Nggak boleh sama sekali kita saling bermusuhan. Banyak hadis berhubungan dengan masalah ini. Ada waktu itu khutbah Jumat saya kalau tidak salah di Masjid Al-Markas di Makassar tentang ukhuwah Islamiyah, dan masih ada di YouTube insya Allah tuh banyak sekali dalil-dalil yang Nabi SAW melarang jangan saling bermusuhi, jangan saling bermusuhan, jangan saling membalik belakang, gitu kan? Jangan mengambil hak saudara muslim. Banyak peringatan-peringatan Nabi SAW masalah ini. Dan ulama mengatakan makna daripada hadis Nabi SAW, tidak halal harta sedikit pun seorang muslim bagi saudara muslim kecuali dengan ridhonya. Kata para ulama, walaupun sebatang siwak, walaupun benda bekas, harus dengan ridhonya. Dan ini sebuah tatanan masyarakat yang sangat rapi, karena orang lain tidak akan ambil punyanya orang yang lain. Ini Islam menata luar biasa ini. Lalu Nabi SAW menunjuk lagi ke langit mengatakan, ya Allah, saksikanlah kalau aku sudah menyampaikan. Lalu wasiat selanjutnya yang ke-11, ingatlah jangan sampai kalian sepeninggalku nanti saling membunuh dan berperang. Gak ada umat Islam saling tonjok-tonjokan, musuh-musuhan, gak ada. Aku tinggalkan kepada kalian supaya tidak berperang dan bermusuhan 2 hal yang kalau kalian berpegang tidak akan keliru selamanya, sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Berpegang pada kitabullah dan sunnahku. Artinya kalau rujukannya selalu dalil Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah, kalian tidak akan berselisih. Karena bermusuh-musuhan bermula dari masalah ini. Merasa pendapatnya lebih benar. Ya. Tidak perlu kembali kepada dalil-dalil, maka ini jadi masalah. Ini wasiat penting teman-teman, juga tatanan masyarakat. Tidak boleh saling bermusuhan. Ya. Lalu Nabi SAW menunjuk lagi. Ya Allah, saksikanlah kalau aku sudah menyampaikan. Allahumma syhad, kata beliau sambil menunjuk ke langit. Wasiat selanjutnya, yang ke-12. Wahai manusia. Sekarang tadi wasiat ngerucut ke rumah tangga, meluas ke masyarakat muslim, sekarang meluas ke seluruh masyarakat manusia.
laki-laki muslim atau bukan muslim. Kata Nabi SAW, wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, Allah. Ayah kalian satu, Adam. Dan Adam dari tanah. Setampan apapun kalian, sekaya apapun kalian, setinggi apapun jabatannya, seluas apapun, setinggi apapun titelnya, sama, dari tanah. Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, di antara kalian yang paling bertakwa. Takwa saya sudah bilang tadi yang paling patuh. Dan ingat, sesungguhnya tidak ada bedanya antara Arab dengan Ajam. Ajam artinya selain Arab, kecuali dengan ketakwaan. Dan ini ulama menanggapi mengatakan, sabda Nabi SAW yang mengatakan tidak ada beda antara Arab dengan Ajam kecuali ketakwaan, seakan-akan beliau mengatakan, walaupun aku dari turunan Arab, bukan berarti Arab lebih baik daripada yang lainnya, kecuali ketakwaan. Dan ini berita gembira. Kalau hanya turunan Arab saja yang mulia, ini jadi masalah juga, karena semua orang bisa syahadat. Tapi Nabi SAW mengatakan semuanya turunan manapun, wilayah manapun di muka bumi ini, yang paling bertakwa dia yang paling dekat dengan Allah. Dan subhanallah, sebab utama terpecahnya umat Islam justru karena melanggar peringatan ini. Fanatisme muncul, merasa diri lebih daripada yang lain. Makanya tidak ada teman-teman dalam Islam rasis, rasisme tidak ada. Ya, walaupun kita tahu seperti kasus misalnya Muhajirin dan Ansar, kenapa Nabi SAW persaudarakan di antara mereka? Supaya orang-orang asli Madinah tidak lagi mengatakan kalian kan pendatang, ini wilayah kami. Gak ada lagi orang begitu. Gak ada lagi Jakarta orang Betawi bilang kalian kan pendatang, kami orang asli. Gak ada lagi orang di Sulawesi Selatan, orang Makassar, Bukit Makassar mengatakan kalian kan pendatang, hai orang Jawa, maka kami pemilik tempat. Gak ada lagi orang Jawa mengatakan kalian kan pendatang, kami adalah orang asli. Gak ada lagi dalam Islam. Semua ini buminya Allah, gak ada perbedaannya. Dan yang membedakan secara individu hanya tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau tunjuk lagi ke langit, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah aku sudah menyampaikan. Lalu beliau bertanya kepada para hadirin, wahai sekalian manusia, apakah aku sudah menyampaikan? Jelas enggak kalian dengar semua ini? Maka orang-orang menjawab, iya, kami telah menyaksikannya. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada orang yang hadir, maka hendaklah yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir. Lalu beliau wasiatkan selanjutnya, yang ke-12. Ya, wasiat yang ke-12. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Allah telah membagi dan menetapkan hak masing-masing ahli waris. Dan tidak boleh ada wasiat lebih daripada sepertiga harta. Saya jelaskan poin ini. Teman-teman sekalian, kalau seseorang meninggal dunia dalam Islam, maka harus ada 3 hal atau 4 hal yang segera dijalankan. Segera. Yang pertama, pengurusan jenazahnya. Pengurusan jenazahnya. Jadi dia tidak boleh ditunda. Kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah, segera memakamkannya. Yang kedua, menjalankan wasiatnya. Dan ini kita disunnahkan teman-teman menulis wasiat. Kalau antum punya utang sama orang, antum ingin sebagai misalnya Allah SWT bukain antum harta, antum punya tabungan sekian miliar, pengen kalau meninggal nanti ada amal jariah, antum pengen wakafin tanah, pengen uang disedekahkan di mana, ya, itu boleh tulis wasiat. Tetapi Nabi bilang, tapi tidak boleh ada wasiat lebih daripada sepertiga harta. Jadi kalau misalnya antum meninggal, antum tulis wasiat, sebelum meninggal saya mau 1 miliar seluruh harta tabungan saya itu diwakafin untuk masjid misalnya, itu nggak boleh. Hanya boleh sepertiga harta, nggak boleh lebih daripada itu. Dan ini juga hadis Bukhari menjelaskan, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat beliau sakit keras, ya, dan mau meninggal, beliau rasa diri mau meninggal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku akan wasiatkan 2/3 hartaku. Kata Nabi SAW, banyak, setengah hartaku, masih banyak. Ya, 1/3 ya Rasulullah, 1/3 pun banyak. Ya, artinya beliau ingin tadinya saat ingin seluruhnya itu diwakafin untuk jalan Allah gitu. Karena dia cuma punya 1 anak perempuan saja. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya lebih baik dan lebih mulia daripada mereka mengemis dan minta-minta kepada orang, gitu kan? Jadi ada wasiat. Tapi juga wasiat ini ada poin lain ya, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris.
Ini juga penting, kata Nabi SAW, la wasiyata liwarith. Jadi misalnya tidak boleh lagi ada orang tua mau meninggal, dia bilang, nanti kalau saya meninggal, rumah saya yang di sini buat anak saya yang pertama, rumah saya yang di sana buat anak saya yang kedua. Ini nggak boleh lagi. Kenapa? Karena ahli waris sudah punya bagian sendiri-sendiri. Wasiat tidak boleh lagi untuk ahli waris. Jelas ini? Hah? Kenapa melongo ini? Diam. Allahu a'lam. Kenapa? Karena panas. Sabarlah. Harus sabar cobaannya. Selama ini Masya Allah, selama kita kajian sirah sudah 30 kali pertemuan mungkin lebih, nggak pernah ada panas, baru kali ini. Apalagi bujang, panas biasa. Yang ketiga, membayar utangnya. Ya, membayar utang. Kalau orang mati, dicari utang-utangnya semua dibayar dari uang yang dia tinggalkan ya. Yang keempat, bagi warisannya. Ini harus segera, nggak boleh ditunda ini. Jadi banyak orang subhanallah masalah warisan, meninggal si A, dia punya istri sama punya anak 3. Karena rumahnya cuma 1, istrinya masih tinggal di situ, sang ibu masih tinggal di situ. Anak-anaknya bilang nggak usah kita bagi warisan, kan ibu masih hidup. Ini nggak boleh, harus dibagi. Walaupun tidak dijual rumah itu, tetap ibunya tinggal, tapi hak masing-masing sudah tertulis. Jadi si ibu dapat 1/8 karena ada anak-anaknya. Kalau misalnya dari 3 atau 4, anggaplah 4 anaknya, 2 laki-laki 2 perempuan, maka laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 bagian, gitu kan? Sudah selesai, masing-masing tahu haknya. Ada orang enggak, sampai meninggal si ahli waris enggak dibagikan. Anak cucunya sampai datang enggak dibagi-bagikan, sampai sekian lama. Ini enggak boleh. Enggak boleh ditunda teman-teman sekalian. Ini hak. Makanya kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Allah telah membagi dan menetapkan hak masing-masing ahli waris. Mati, orang meninggal harus segera dibagi. Dan bukan tugas antum membagi-bagi warisan kalau antum meninggal. Itu urusan Allah SWT yang atur nanti, bukan urusan kita. Bahkan kita siapa yang kafani, siapa yang ini boleh kita wasiat. Tapi kalau enggak ada yang lakukan, ya sudah, siapa saja, itu sudah Allah yang urus nantinya. Kemudian selanjutnya wasiat yang ke-13. Ketahuilah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap anak yang lahir ternisbatkan kepada suami, dan bila terbukti si istri berzina, maka ia dan pasangan zinanya dirajam. Ya. Jadi kalau naudzubillah, ada kasus seorang wanita punya suami, dia berhubungan biologis sama suaminya, dia juga berhubungan biologis sama selingkuhannya, laki-laki lain yang haram buat dia. Lalu dia hamil. Siapa kira-kira yang menjadi ayahnya anak ini? Dua-duanya laki-laki ini punya sperma. Hah? Siapa? Suaminya, ya. Pemilik ranjang istilahnya dalam hadis. Ya. Jadi dia si suami otomatis. Walaupun misalnya suaminya tadinya mandul, misal, tapi dia punya sperma. Dia berhubungan sama istrinya. Lalu istri ini selingkuh sama laki-laki lain, normal, dia subur, lalu hamillah si perempuan ini. Kalau lahir tetap anak itu punya si suami, karena dia di sini suami sah. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah setiap anak yang lahir ternisbatkan kepada suami. Dan bila terbukti si istri berzina, maka ia dan pasangannya dirajam. Karena muhsan, orang sudah menikah lalu berzina. Dan ini hukum jelas dalam Islam dan bukan penjara. Apalagi sampai hanya dibiarkan serta leluasa cerai begitu saja, lalu mengiklankan nikah dengan perselingkuhannya. Ini sering terjadi di kita kan? Allah musta'an. Jadi ada seorang perempuan, dia selingkuh misalnya, dia selingkuh dengan seorang laki-laki karena dia laki-laki itu lebih kaya, lebih tampan, ya kan? Kemudian dia tidak suka sama suami. Saya sudah tidak mau sama kamu. Kenapa? Karena saya sudah suka orang lain. Dia tidak malu, tidak apa. Suaminya sudah bahkan mau memaafkan asal dia mau tobat, tidak mau. Ajukan di pengadilan, cerai. Ya kan? Akhirnya sampai cerai, lalu dia nikah sama perselingkuhannya. Dan uniknya diiklankan itu nikah sama perselingkuhannya, dibuat pernikahan resmi lagi. Ini semua haram dalam Islam. Ya, haram. Ini yang seperti ini harus dihukum jelas. Rajam kata Nabi SAW. Sampai rajam. Terbukti dia selingkuh, dia berzina, dirajam. Kalau tidak ada hukum Islam, maka harus hukum yang keras. Tidak boleh main-main. Kalau kita tidak, subhanallah, gitu kan. Bahkan penjara 2 tahun, 5 tahun, penjara-penjara yang
Mungkin hanya di penjara pun masih makan, masih tidur, tidak ada hukuman yang membuat dia kapok gitu ya. Padahal ini sesuatu yang berbahaya karena merusak tatanan masyarakat dengan rusaknya rumah tangga. Selanjutnya, wasiat Nabi SAW, dan ini juga berarti menandakan diharamkannya zina ya. Wasiat yang keberapa? 14. Ketahuilah bahwa siapapun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau budak yang menisbatkan diri bukan pada pembebasnya atau maula, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, tidak akan diterimanya seluruh amal wajib maupun sunnah. Tidak akan diterima darinya seluruh amal wajib ataupun sunnah. Kita jelaskan dulu poin ini. Wasiat keberapa? 14 tadi ya. Nabi SAW mengatakan bahwa siapapun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, ini peringatan pertama bagi suami istri yang tidak punya anak, lalu kemudian mereka mengangkat anak angkat. Tetap harus anak angkat itu binnya nisbat namanya kepada ayah kandungnya. Makanya kita tidak boleh mengambil sembarangan anak. Ya, ditemukan di pinggir jalan lah segala macam, tidak, serahkan ke rumah anak yatim, serahkan kepada pemerintah. Kalau kita tidak punya anak, mau pingin punya anak, ambil anak angkat, harus jelas status ayahnya siapa dan tetap penisbatan. Misal Ahmad sama Aisyah suami istri, nggak punya anak, ini contoh saja. Kemudian mereka mengambil anak angkat tetangga yang dari Yusuf dan Hafsah misalnya, contoh saja. Kemudian diambillah, maka jelas anaknya ini misal namanya Muhammad bin Yusuf, tidak boleh diganti nisbatnya kepada Ahmad, tidak boleh Muhammad bin Ahmad. Jelas ya? Tidak boleh ini. Dan ini pernah subhanallah terjadi, ada orang, semoga Allah maafkan, sudah saya ingatkan, orang yang sudah meninggal Allah yarham, sebelum dia meninggal dia kaya raya, masya Allah, punya harta banyak, dia tidak punya anak. Allahu alam apa sebabnya. Akhirnya dia takut hartanya tidak kemana-mana, dia sama istrinya sudah tua, terakhir masih umroh dengan saya. Lalu dia tanya hukum ini, saya jelaskan, tidak boleh nisbat nama kepada orang tuanya, nggak boleh sama sekali. Ternyata setelah meninggal Allah yarham, saya dengar berita tetap dinisbatkan ke nama dia. Jadi kan, akhirnya nama KTP, akte lahir, nama paspor, semuanya nisbat kepada orang ini. Tidak boleh. Ya, ini dikatakan ya, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, ini nggak boleh. Ya, maka tidak diterima, dikena laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh manusia, dan tidak diterima amal wajib dan amal sunnahnya. Ini contoh yang pertama, orang tua yang mau angkat anak. Yang kedua contoh adalah istri. Nah, terjadi juga di Indonesia ini, ada kasus-kasus itu. Jadi kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka kayak sebuah tradisi di sebagian suku kita, yaitu mengganti nama ayahnya menjadi nama suami. Gitu kan? Ini nggak boleh. Nama ayah misalnya Ahmad, nama anak ini Aisyah. Aisyah binti Ahmad. Dia menikah sama Yusuf misalnya, maka dia mengganti Aisyah Yusuf. Nggak boleh. Ini banyak terjadi kan? Maka tidak boleh sama sekali. Kita tahu Ummahatil Mukminin Aisyah binti Abi Bakar, nggak pernah Aisyah Muhammad. Ya. Tidak pernah juga Hafsah diganti dari Hafsah binti Umar menjadi Hafsah Muhammad, nggak pernah. Sofia radhiyallahu anha itu ayahnya Huyai bin Akhtab, pendeta Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir, tapi tetap namanya Sofia binti Huyai, tetap namanya, gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali teman-teman penggantian nisbat nama ini. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, atau budak yang menisbatkan diri bukan kepada pembebasnya atau maula. Jadi kalau misalnya terjadi peperangan, lalu kaum muslimin menang, maka tawanan-tawanan perang menjadi budak muslimin, hukum syar'inya dibebaskan. Fakku raqabah, kata Allah, bebaskan budak, bebaskan budak. Tapi budak ini teman-teman sekalian, pada saat kita bebaskan lillahi ta'ala, kita mengatakan sudahlah kau bebas karena Allah, ada namanya penisbatan maula. Karena misalnya saya punya budak, saya bebasin, maka misal namanya si A maula Khalid. Kalau contoh dalam sanad hadis ya, ada namanya Nafi'. Nafi' ini dia dulu mantan budaknya Abdullah bin Umar. Selalu kalau kebanyakan hadis tentang Ibnu Umar dari Nafi'. Dari Nafi' an Ibnu Umar. Selalu begitu kebanyakan, karena Nafi' ini selain budaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in, Nafi' ini selalu setelah dibebaskan jadi budak mendampingi ya Abdullah bin Umar. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau.
Nafi' ini mendapat julukan Maula, Nafi' Maula Ibnu Umar, karena Abdullah bin Umar yang bebasin dia. Nah, ini Maula teman-teman tidak bisa dialihkan. Dan ini ada hukumnya ya. Kalau saya tidak salah, Maula itu kalau seandainya dia dibebasin, kemudian dia berhasil lalu dia meninggal, majikannya yang bebaskan dia itu termasuk salah satu ahli waris, gitu kan. Maka ini perlu digarisbawahi. Kalau ada budak yang menisbatkan diri kepada selain maulanya, pembebasnya, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, tidak akan diterima amal wajib dan amal sunnah darinya. Jadi ini penisbatan nama, berarti memang jelas walaupun orang tua kita kafir, tetap nisbat nama kepada ya Allah, kepada orang tua kalau anak, dan juga budak kepada pembebasnya. Lalu Nabi SAW bertanya lagi pada saat itu, saksikanlah, bukankah aku telah menyampaikan? Maka orang-orang menjawab, iya, kami sudah menyaksikannya. Maka Nabi SAW bersabda, ya Allah, saksikanlah kalau aku telah menyampaikannya. Dan Nabi SAW menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bubarlah pada saat itu khutbah Nabi SAW. Inilah khutbah Nabi SAW di Haji Wada dengan 14 wasiatnya beliau, ya. Dan pada saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi SAW ingin menutup khutbahnya, Jibril AS datang membawa surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3. Surah nomor 5 ayat 3 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ya, tadi di kalimat ithim tidak boleh kita berhenti karena ada huruf lam di situ ya. Artinya diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Semua jenis bangkai diharamkan. Kalau dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan kecuali dua. Semua bangkai air dan belalang, ya. Kalau hewan darat dari belalang, kalau bangkai air semuanya halal, dasarnya hewan air. Darah, yang dimaksud darah adalah darah yang mengalir, ya, darah yang sudah tertumpah, ya. Karena hati, limpa dan ini kan dari darah juga, ya, dalam tubuh kita. Maka itu beda. Hati itu masih boleh untuk dimakan, gitu kan. Kemudian daging babi dan daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik lalu mati, yang terpukul lalu mati, ini haram semua. Yang jatuh lalu mati, yang ditanduk lalu mati, yang diterkam binatang buas lalu mati, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Kalau ada kambing, kita pelihara kambing, ditabrak mobil truk, jatuh, masih tergelepar, belum mati, kita sempat ambil pisau, sembeli, hadapin kiblat, baca bismillah, sembeli, halal. Tapi kalau sudah mati nggak boleh, jadi bangkai. Makanya Allah bilang semuanya ini, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Dan diharamkan juga bagi kalian, ya, yang disembeli untuk berhala, sesajen-sesajen buat kuburan, buat patung, buat segala macam ini. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Jadi mengundi nasib ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Mereka mengambil 3 bulu burung, dicabut, ya, kemudian ditulisin pergi, enggak pergi, atau lakukan, enggak lakukan, dan yang satunya kosong. Ditaruh dalam kotak, ditaruh dalam Ka'bah, dititip. Dulu ada penjaga Ka'bah. Bisa menjahiliyah ini, belum Islam. Lalu kemudian mereka kalau mau safar, kalau mau menikah, kalau mau melakukan kegiatan apa saja, datang kepada penjaga Ka'bah itu lalu mengatakan, coba lihat kotak saya. Dibuka.
lalu kemudian dibuka, lalu disuruh ambil. Bisa diambil atau disuruh penjaga Ka'bah itu yang ambil. Kalau keluar tulisan bulu yang tertulis lakukan, berarti dia rasa dia akan dapat berkah, gitu kan. Kalau keluar tulisan yang jangan lakukan, berarti dia akan berbahaya kalau dia lakukan. Kalau keluar tulisan yang tidak ada tulisannya atau bulan tidak ada tulisannya, maka dia ulangi sampai keluar satu dari dua ini. Ini zaman jahiliyah, ngundi nasib, nggak boleh sama sekali. Ya, sama dengan ngundi nasib, dengan ada tradisi orang-orang juga begitu. Ya, segala macam hal lah, contoh-contoh undi-undi nasib ini nggak boleh. Itu dilarang semua. Jadi tebak-tebak, bisa dapat, bisa tidak. Ya. Kemudian kata Allah SWT, semua itu adalah perbuatan kefasikan. Pada hari ini, kata Allah SWT, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Pada hari haji wada itu. Karena kekuatan umat Islam sudah luar biasa, seluruh jazirah Arab masuk Islam pada saat itu, mayoritasnya. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka. Apalagi kalau kayak sekarang umat Islam sudah hampir seluruh setengah penduduk dunia mereka, gitu kan. Dan takutlah kepadaku, kata Allah. Kenapa? Karena pada hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Kalian gak butuh lagi agama lain, gak butuh syariat lain, gak butuh panduan hidup yang lain. Dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku. Dengan mengambil Islam itu, agama yang aku sempurnakan, maka kalian tidak butuh lagi nikmat-nikmat yang lain. Dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya di sini adalah dalam keadaan darurat, bangkai haram. Tapi kalau seseorang berada di padang pasir, dia nggak bisa lagi kalau nggak makan. Dia hilang di padang pasir, entah kemana. Misalnya pesawat jatuh di padang pasir, atau dia berjalan mobilnya mogok di padang pasir, nggak ada orang. Dia mau jalan, nggak tahu entah arahnya kemana. Sudah 3 hari nggak makan. Lalu kemudian dia lihat ada bangkai unta misalnya, bangkai haram. Tapi kalau sekarang kalau dia tidak makan, dia bisa mati. Maka kata Allah, barang siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, bukan keinginan dia, ya, maka Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Boleh, tapi hanya sebatas dia butuh makan saja, selebihnya nggak boleh. Dan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-An'am, ya, ayat 145. Yang Allah SWT juga menyebutkan, Al-An'am 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman iturra ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, tidak pernah atau tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maksudnya dia makan sepotong daging kecil dari bangkai itu supaya dia tidak mati kelaparan, itu saja, tidak melampaui batas. Jangan oh ini halal nih bangkai, 1 ekor unta dimakan semua, ya. Maka sungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah turunnya ayat mulia ini yang diwahyukan, ya, kepada Nabi SAW dari langit, ya, dan inilah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi SAW. Jadi ayat terakhir yang diterima adalah ayat ini, Al-Maidah ayat 3. Ya, dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya kenapa kok ayat terakhir turun lalu diletakkan di surah nomor 5, di ayat nomor 3 lagi, ya karena memang Allah SWT perintahkan seperti itu. Seperti surah Al-Alaq atau Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, itu kan diletakkan di juz 30, padahal dia surah yang pertama turun, ya, ayat yang pertama turun, di 5 ayat pertama yang terutama. Maka itu karena Allah SWT yang memerintahkan Nabi SAW menyuruh letakkan ini di surah ini, letakkan ini di nomor ayat sekian, sampai Al-Quran lengkap seperti kita sekarang. Maka Nabi SAW pada saat itu menyampaikan secara garis besar urusan agama yang banyak dilalaikan oleh umumnya kaum muslimin. Serta juga
telah menyampaikan dalam khutbah beliau ya tentang masalah tradisi jahiliyah dalam memakan bangkai, sehingga tidak boleh lagi terjadi kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana kita jelaskan tadi. Dan setelah itu Nabi SAW tinggal di Mekah sampai akhir Zulhijjah. Ya, jadi Nabi haji kan cuma sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nabi SAW masih tinggal di Mekah sampai akhir Zulhijjah. Dan di awal Muharram, ya, di awal bulan Muharram Nabi SAW balik ke Madinah. Beliau kembali ke Madinah. Selama sebulan penuh di bulan Muharram itu tidak ada hukum-hukum syar'i yang turun sampai tiba bulan Safar di tahun 11 Hijriah. Kan haji tadi Nabi SAW haji wada di tahun berapa? 10 Hijriah. Beliau tinggal sampai akhir Zulhijjah di Mekah. Awal bulan Muharram tahun 11 Hijriah Nabi SAW balik ke Madinah. 1 bulan penuh tidak ada khusus wahyu, tidak ada peperangan, tidak ada apa-apa di situ. Hukum berjalan seperti biasa, hukum-hukum syariah yang sudah ada diterapkan. Bulan Safar Nabi SAW membentuk pasukan pada saat itu untuk menyerang wilayah Balkan. Balkan ini wilayah utara Jazirah Arab, negeri Syam, sekarang masuk daerah Palestina. Ya. Nabi SAW sekarang ingin mengekspansi setelah seluruh wilayah Jazirah Arab masuk Islam, ya, maka beliau pun ingin mengekspansi Islam ke utara, daerah atas, dan targetnya adalah Baitul Maqdis, karena memang harus dibebasin dari jajahan pada saat itu orang-orang Romawi, ya, yang sekarang juga dijajah oleh orang Yahudi. Semoga Allah selamatkan muslimin darinya. Dan pasukan ini oleh Nabi SAW ditunjuk ya sebagai pemimpin Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid ini adalah sahabat Nabi yang mulia, ya. Umurnya waktu itu masih 18 tahun. Umurnya masih 18 tahun, masih muda sekali, gitu kan. Maka di dalam pasukan terdapat hampir seluruh sahabat senior ada di situ, termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat mulia. Ini semuanya Talha, Zubair yang terkenal punya jasa-jasa besar dalam Islam. Semuanya Nabi SAW suruh ikut di pasukan itu, dan yang pimpin adalah Usama bin Zaid. Lalu tersebar berita pada saat itu, ya, sebagian orang mengatakan, bagaimana bisa Usama memimpin sementara dia masih 18 tahun? Dan apa yang akan dipimpin dalam peperangan? Maka setelah Nabi SAW mendengar, beliau pun lalu naik di atas mimbar, lalu beliau berceramah, berkhutbah, menyampaikan, sungguh telah sampai kepadaku bahwasanya ada sebagian antara kalian berkata Usama bin Zaid tidak layak untuk memimpin karena umurnya. Ketahuilah aku memilih dia karena dia layak. Dia dan ayahnya adalah pemimpin. Karena ayahnya Zaid bin Harithah juga ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi pemimpin perang di perang Mu'tah yang akhirnya mati syahid bersama Ja'far dan Abdullah bin Rawaha. Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Zaid bin Harithah adalah orang pertama pemimpin di situ. Kata Nabi SAW, kalau Zaid bin Harithah meninggal baru Ja'far pegang bendera perang. Kalau Ja'far meninggal baru kemudian Abdullah bin Rawaha, gitu kan? Jadi kata Nabi SAW, sungguhnya dia dan ayahnya layak menjadi pemimpin. Maka semua sahabat pun pada saat itu menerima. Tandanya pasukan Usama bin Zaid disuruh oleh Nabi SAW keluarlah dari kota Madinah dan berkemah di luar Madinah sambil menunggu instruksi Nabi SAW selanjutnya. Ya, tetapi itu teman-teman sekalian, setelah pasukan tersebut tiba di luar Madinah, maka terjadilah pada bulan Safar itu, ya, Nabi SAW sakit. Dia mulai sakit, dan insya Allah akan kita ceritakan nanti malam penutupan sirah dalam masalah meninggalnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana kisahnya dan apa saja yang terjadi pada saat itu, ya, termasuk bagaimana nasib pasukan, ya, Usama bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Allah alam. Baik, begitu saja teman-teman sekalian. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti malam kajian sirah kita, dan insya Allah juga besok pagi. Ya, dan ini adalah penutupan kajian sirah sebagaimana saya bahasakan. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.